Ya, terima kasih Bang Daniel. Seperti yang tadi aku udah jelaskan, acara hari ini merupakan kerjasama dengan Mortrash. Jadi teman-teman, Mortrash itu adalah startup aplikasi pintar untuk pengelolaan limbah berbasis digital. Nah, Mortrash ini memberikan fitur-fitur yang dapat membantu pengguna untuk mengelola limbah dengan mengumpulkan, memilah, menangani, dan membawa manfaat daur ulang. Mortrash sendiri telah berdiri sejak Januari 2020 dan sudah mengelola lebih dari 500 ton sampah. Nah, speaker kita hari ini adalah Kak Agung Pratama yang adalah CEO merangkap CMO dari Mortrash. Waktu dan tempat dipersilakan bagi Kak Agung untuk memulai sesinya. Terima kasih. Ya, halo semuanya, selamat siang. Terima kasih banyak udah dikasih waktunya untuk bisa sharing di acara Talkshow Bijak Berplastik ini. Buat semua di Jakarta Barat, terima kasih banyak. Mungkin perkenalan dulu kali ya, Mortrash. Dan nama saya Agung Pratama. Saya adalah CEO sekaligus Mortrash, yang dimana sampai saat ini kita sebenarnya masih berusaha membangun lebih besar lagi Mortrash, untuk membangun lebih besar lagi layanan Mortrash. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh minta tolong di share screen ya. Oke, siap. Di share screen ya. Ya, ini kurang lebih gambaran gambaran aplikasi Mortrash. Kita baru di bulan kemarin kita rilis aplikasi Mortrash di Apple Store dan Android Store ya, teman-teman udah bisa download di device handphone masing-masing. Jadi mimpi Mortrash ini kita membuat manajemen sampah bisa lebih efisien. Ya, untuk secara legalitas kita udah berdiri atas nama PT Sultan Mas Beraja, yang dimana kami berfokus pada pengolahan sampah rumah tangga, perkantoran, dan juga limbah medis, limbah B3, dan juga fokus ke circular economy. Jadi Mortrash basicnya adalah sebuah aplikasi seperti Gojek. Produk kita adalah layanan yang mempermudah proses pemilahan, penjemputan, dan pengolahan sampah. Dan jadi dari platform Mortrash ini kita berusaha untuk mengefisiensikan dan mempercepat interaksi antara key stakeholder dari para pengelola sampah. Jadi sebenarnya ekosistem pengolahan sampah di Indonesia tuh udah ada ya. Mungkin kalau teman-teman di rumah sendiri pasti udah pernah tahu pemulung, pengepul sampah tuh udah ada di daerah sekitar perumahan gitu. Tapi sayangnya mereka tidak terkoneksi secara efisien, dan Mortrash hadir untuk bisa lebih efisien. Ini mungkin lebih jelasnya aku mau show video ya Nat ya, boleh langsung di show. Jadi ini tentang kisah Mortrash perjalanannya. Saya Agung Pratama. Indonesia memiliki 5 juta pemulung yang menggantungkan hidupnya dari mengumpulkan sampah secara konvensional. Seperti keluarga saya, yang sudah 20 tahun berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan sampah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal di Indonesia terdapat 70.000 ton sampah anorganik setiap hari. Namun disayangkan, dari sampah tersebut belum terpilah dengan baik dari masyarakat. Bayangkan jika seluruh sampah anorganik berakhir di selokan, sungai, laut, atau landfill milik pemerintah, tentunya akan menimbulkan banyak bencana alam dan penyakit. Oleh karena itu, Mortrash hadir untuk menciptakan manajemen pengelolaan sampah yang lebih efisien. Kami menciptakan aplikasi yang dapat memberikan stimulus berupa uang kepada masyarakat agar lebih mau memilah sampahnya dan memberikan akses terdekat kepada pengepul. Aplikasi Mortrash sangat mudah untuk digunakan. Kalian tinggal buka aplikasi Mortrash, klik login, pilih layanan Trashpick, isi data diri, pilih kategori sampah, dan klik order. Setelah mendapatkan konfirmasi, sampah Anda akan langsung kami jemput.
Ketika terjadi perlambatan ekonomi global karena COVID-19, kami justru bertumbuh pesat. Karena kami memberikan penghasilan tambahan Ganti baju bentar. dan kepastian suplai sampah bagi pengepul yang menjadi mitra kami. Kedepannya, kami akan bermitra dengan industri daur ulang untuk memproduksi bahan baku dan kemasan produk yang sudah jadi, karena kami ingin membantu dan mendukung bisnis di Indonesia menjadi ramah lingkungan. Kami yakin dengan hadirnya Motres dapat meningkatkan kesejahteraan pemulung dan mewujudkan Indonesia bebas sampah 2025. Ya, itu kurang lebih video perkenalan dari Motres. Mungkin biar teman-teman bisa lebih kebayangin nih, Motres itu sebenarnya ngelakuin apa sih dan apa gitu. Jadi berhubung temanya adalah bijak berplastik, sekedar review aja. Mungkin teman-teman sebenarnya udah banyak yang tahu sih mengenai manage sampah itu seperti apa gitu. Ini yang aku ambil source-nya dari Kementerian Lingkungan dan Lingkungan Hidup. Ada beberapa langkah pengelolaan sampah, yaitu yang pertama, next, sorting your waste at home. Jadi ini emang terkesan simpel, tapi sangat berpengaruh untuk circular ekonomi dan juga lingkungan kita semua gitu. Di mana Indonesia masih sangat rendah untuk bisa mensorting sampahnya gitu. Entah karena memang udah dari behavior-nya, karena kebiasaan, dan belum dijadikan good habit, khususnya di rumah tangga ya. Nah, untuk biasanya sampah, untuk bisa mensorting sampah, tentunya teman-teman harus bisa tahu jenis sampah tuh apa aja sih. Bukan secara spesifik, nggak perlu secara spesifik, tapi lebih ke lebih ke pembedaan jenis garis besarnya aja. Jadi sebenarnya berdasarkan sifat itu ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik atau degradable dan sampah anorganik. Nah, sampah organik sendiri seperti sampah yang bisa membusuk dan bisa terurai sehingga bisa diolah lagi menjadi kompos gitu. Misalnya seperti waste food, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Dan kedua adalah sampah anorganik atau undegradable. Jadi sampah anorganik ini adalah sampah yang sangat sulit membusuk dan membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak dapat terurai, sebenarnya tapi masih bisa didaur ulang nih sebenarnya sampah anorganik ini, dan sangat bernilai lebih ke depannya. Jadi tergantung gimana nanti teman-teman milahnya, gimana nanti partner-partner pengelolaan itu bisa mengelola sampahnya. Jadi tadi kan di video sempat kita show tuh ya, tempat pembuangan sampah yang udah menggunung itu. Tadi kita di video itu kita lagi survei di salah satu TPA di daerah Tangerang Selatan, ya, di daerah Tangerang Selatan, yang dimana semuanya tuh udah sampahnya tuh udah menggunung, udah nggak bisa dibayangin lagi. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah dengar cerita di tahun lalu sebenarnya di di Bekasi, di Bantar Gebang juga udah full kapasitinya, dan seharusnya tahun ini juga udah harus dipindah lagi. Dan di sana itu mengelola memang sampah itu dibiarkan menggunung. Jadi di bawahnya itu, di bawah sampai menggunung itu ada alat yang dimana alat tersebut bisa menyerap gas yang nantinya gasnya dimanfaatkan untuk bahan bakar. Tapi sekali lagi ketika dimanfaatkan menjadi gas, sayangnya masih banyak lagi tidak semuanya terabsorb. Jadi mungkin dari 100% hanya 20 atau bahkan 15% yang terabsorb. Jadi sisanya benar-benar menggunung dan dibiarkan aja gitu. Dan itu sangat berbahaya. Bayangin aja nanti untuk beberapa tahun ke depan gimana nasib TPA selanjutnya. Berarti bakal perlu lahan tambahan lagi, menggunung lagi, lahan tambahan terus gitu. Dan kepikiran kan kayak gitu, gimana nanti anak cucu kita nantinya. Jadi itu yang benar-benar harus dipikirkan sama anak-anak sekarang gitu. Simpelnya sebenarnya cara mengurai sampah sih ada beberapa. Nextnya
Tadi udah sorting your waste at home. Jadi sampah organik dan organik teman-teman cukup pisahin aja nih sampah-sampah organik kayak mungkin sampah-sampah yang bekas masak di wastafel tuh kan ada yang bekas waste food-nya itu benar-benar dipisahin terus ditaruh di bak sampah khusus yang untuk khusus sampah basah, dan untuk sampah keringnya seperti botol plastik. Yang aku alami sendiri adalah, yang aku memang udah lakukan adalah lebih memilihkan sampah kertas sudah jarang sih, karena mostly dari pekerjaan ataupun kegiatan kuliah itu kita udah lebih ke digital. Jadi sampahnya lebih banyak ke kardus. Kardus itu sangat bernilai. Kalau teman-teman sering belanja online, pasti kardus itu banyak numpukan. Itu aku kumpulin kardus dari online shop itu udah dikumpul, udah dipisah kardusnya sama plastik, botol-botol plastik. Itu udah kalau bisa dipisahkan gitu, dan itu sangat untuk kedepannya, selain teman-teman bisa dapat uang atau benefit dari sampah tersebut, teman-teman juga bisa ngebantu kita untuk bisa melestarikan lingkungan. Dengan harapan sebenarnya Motress sangat berharap selain efisiensi yang udah kita tawarkan menjadi solusi, kita bisa target kita zero waste to landfill. Jadi nggak ada lagi sampah yang dibuang ke TPA, ke tempat pembuangan akhir sampah yang udah menggunung itu gitu. Jadi semua sampah harus udah bisa Motress kelola. Next slide-nya. Ada reduce, reuse, recycle. Simpelnya sebenarnya prinsip 3R ini mungkin udah teman-teman pelajari dari SD atau SMP ya. Jadi 3R ini adalah terdiri dari reuse kayak seperti penggunaan kembali, reduce untuk mengurangi, dan recycle mendaur ulang. Jadi di mana prinsip dari 3R ini adalah memperpanjang tangan dari pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, kalaupun misal gini, prinsip 3 itu dari yang pertama dari reuse, kita menggunakan kembali yang memang bisa kita gunakan seperti tumbler minum yang bisa kita gunakan kembali. Terus misalnya ada botol air minum atau botol galon yang nextnya bisa dimanfaatkan jadi pot dan segala macam, memang bisa kita reuse sebagai bahan lainnya gitu. Tapi apa iya kita perlu pot sebanyak itu, karena pasti konsumsi botol itu juga banyak gitu, nggak sesuai dengan kebutuhan pot di setiap rumah tangga misalnya. Yang kedua, untuk mengurangi, jadi penting banget buat teman-teman untuk bawa tumbler tuh yang yang memang awet dan sustain gitu, yang memang teman-teman bisa bawa terus, bisa digunakan secara berulang terus gitu. Jadi jangan tumbler dibeli banyak tapi jarang dimanfaatkan. Untuk recycle, untuk yang ketiga adalah recycle. Recycle sendiri adalah lebih ke sampah yang degradable. Jadi sampah yang organik yang bisa terurai. Jadi misalnya ada sampah waste food, sampah kulit buah itu bisa kita kelola kembali menjadi popok, pupuk, dan popok. Buat informasi juga, Motress juga menerima sampah popok. Jadi kalau ada popok dewasa dan popok untuk yang baby itu udah bisa kita kelola gitu. Jadi sayangnya kalau misalnya teman-teman nanti buangnya di sampah, meskipun buangnya di tempat sampah depan rumah dan diambil sama sama truk sampah yang lewat di setiap komplek, itu takutnya bakal tercampur nanti di TPA gitu. Jadi lebih baik dibersihkan, terus disimpan, dan nanti bisa pakai aplikasi Motress untuk jemput sampahnya gitu. Teman-teman bisa dapat poin dari sampah tersebut. Next-nya, bank sampah. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar bank sampah itu apa sih? Jadi bank sampah itu adalah konsepnya seperti pengepul sampah, tapi dalam lingkup yang
masih daerah teritori yang kecil, misalnya seperti ketua RT yang membangun membangun pos, yang dimana pos itu nantinya bakal dijadikan buat warga-warga RT situ yang mau ngasih sampah plastik, sampah botol ke pos tersebut, nanti dari Motres ambil ke bank sampah itu. Jadi ada mungkin di rumah sendiri itu tuh mungkin storage atau tempat untuk nyimpan sampahnya nih kurang nih, oke, kita kasih deh ke bank sampah terdekat gitu, mungkin ya sedikit jalan dari rumah ke tempat bank sampah di RT masing-masing gitu. Tapi nggak semua RT ada sih yang bank sampah yang udah kerjasama Motres ini masih di daerah Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Semarang gitu. Dan Motres juga sedang kita kerjasama sama Badan and Partners untuk bisa membangun ekosistem bank sampah. Jadi kalau mungkin teman-teman kira ngapain sih jadi bank sampah gitu, kita cuma ngumpulin sampah dari orang dan dikasih ke Motres gitu. Nah, dengan dikasih ke Motres, yang punya bank sampah tersebut bisa dapat benefit, yaitu bisa dapat poin uang dan Motres poin juga di sana. Nanti uang dan poin Motresnya bisa dibeli, bisa ditransfer ke OVO, ke GoPay dan lain-lainnya gitu. Dan juga ada listrik pulsa juga gitu. Jadi banyak banget sebenarnya manfaat dari sampah yang bisa kita bisa kita manfaatin, dan kita harap banget teman-teman dari sisi dari sisi end usernya tuh bisa bantu kita untuk setidaknya untuk memilah sampah-sampahnya gitu. Keuntungan dari bank sampah tuh bukan hanya dari dari kegiatan dari uangnya, dari uangnya, tapi benefit lingkungan yang bisa sangat dirasakan, yang kami harap zero waste to land tadi bisa tercapai. Nah, selain itu juga ada action tambahan yang bisa teman-teman lakukan dengan mengurangi sampah sesuai kemampuan gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh nggak terlalu banyak nih menggunakan sampah-sampah plastik. Oke, kita pakai tumbler, kita nggak terlalu banyak menggunakan barang-barang yang sekali pakai gitu. Beberapa caranya, kita bisa tadi membawa tas belanja sendiri, yang kedua bisa membawa kotak makan sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli bubur ayam ataupun yang warung-warung makanan, mungkin teman-teman bisa bawa kayak tempat makan, kotak makannya nanti taruh di tempat kotak makan, daripada nanti kita ribet lagi ada sampah plastik ataupun ada sampah kertasnya gitu, kertas bungkus nasi gitu. Paling itu dulu sih. Nextnya itu untuk yang persoalan sampah. Nah, aku mau info nih, aplikasi Motres tuh sebenarnya kayak gimana sih prosesnya, terus apa aja sih benefitnya dan solusi yang ditawarkan Motres. Jadi Motres ini ada tiga market sebenarnya. Market pertama itu adalah market end user, baik B2B dan B2C. Jadi kalau B2C itu lebih ke rumah tangga dan personal individu, dan untuk B2B lebih ke perkantoran, apartemen, mall dan lain-lain. Semua market ini tuh udah menghasilkan sangat besar sampah baik organik maupun non organik gitu. Dan yang kedua ada market mitra pengepul. Jadi pengumpul itu seperti pengepul. Jadi kayak Motres punya partner mitra pengepul seperti trash collector besar dan trash collector kecil. Trash collector kecil itu lebih ke pengepul, dan trash collector besar itu pengepul yang memang kapasitasnya lebih besar gitu. Itu sih yang tadi sudah sempat saya mention, bahwa Motres hadir untuk berusaha connecting the dot antara si end user dengan ekosistem sampah yang emang udah ada di Indonesia.
yaitu salah satunya mitra pengepul, dan juga ada yang ketiga nih marketnya Motress, yaitu mitra pengelola atau MPF. Jadi MPF itu adalah Motress Pandora Facility, di mana kita membangun sebuah tempat atau wadah yang dimana bisa menjadi sumber untuk menghasilkan bahan baku pembuatan produk gitu. Jadi sampah kalian tuh nggak dibuang cuma-cuma kok, kita nggak bakal numpuk sampah kalian, sampah apapun ya, organik maupun non organik, karena semuanya kita manfaatkan menjadi bahan yang terbarukan gitu. Dan untuk benefitnya, apa sih benefit yang aku mau info juga, sampah yang tadi yang kita kelola tuh sampah apa aja sih. Jadi untuk sampah plastik dan sampah kertas, sampah kardus itu bisa kita kelola menjadi produk. Jadi ada granul atau biji plastik. Jadi sampah plastik itu semuanya kita bisa cacah satu-satu menjadi biji plastik, dan sampah kertas atau sampah kardus itu kita kelola kembali menjadi bahan pulp and paper gitu. Dan kita sudah punya kita sudah punya partner untuk yang membeli hasil produknya. Jadi sampah kalian tuh nggak bakal kita tumpuk, pasti kita kelola semua jadi zero, benar-benar jadi zero waste. Dan ada sampah yang organik dan organik kita kelola juga menjadi biochar, desinfektan, dan maggot. Jadi ada misalnya kayak sampah-sampah minyak ataupun sampah minyak apa namanya ya, kalau minyak buat itu, minyak goreng, kayak minyak goreng itu bisa kita kelola menjadi biochar. Biochar itu kayak batu bara sebagai bahan pembangkit listrik. Jadi ini benar-benar kita bisa kelola menjadi pembangkit listrik. Ada desinfektan dan juga maggot. Maggot itu kalau teman-teman mungkin belum tahu, maggot itu semacam kayak ulat. Jadi ulat yang ulat yang makan sampah organik, yang makan sampah waste food kalian nih, yang makan sampah. Bahkan maggot itu ada yang bisa makan bungkus kertas nasi padang, itu bisa dimakan maggot gitu. Jadi maggot ini bagus banget. Nanti maggot itu makan sampahnya, dia berkembang, nanti dia bisa menghasilkan menjadi kayak makan ternak gitu kan. Di Indonesia ini cukup banyak warga yang membutuhkan pakan ternak ayam, kambing, domba, dan sapi juga, itu kita bisa untuk ini produksi dari hasil maggot tersebut. Nah, sebentar. Tadi kembali ke benefitnya. Jadi ini sekedar reminder dari teman-teman untuk menggunakan aplikasi Motress, nantinya bisa dapat nih benefit berupa uang. Tapi teman-teman, kita anjurkan untuk memilah sampahnya dulu untuk memudahkan proses penjemputan gitu, dan itu sangat membantu kita untuk bisa mengelola lebih efisien. Terus untuk nyebut mitra pengepul tuh apa sih gitu? Loh, tentunya mereka bisa menghemat waktu dan memastikan rantai pasokan penjualan. Misalnya perbedaannya, kalau pengepul saat ini ya udah mereka hanya jalan di sekitar area teritorinya mereka yang biasa tiap harinya mereka keliling. Tapi mereka nggak tahu nih mereka nggak tahu sebenarnya sampah nih di hari ini banyaknya tuh daerah RT berapa ya, di RW berapa ya gitu. Mereka nggak ada bayangan di situ karena belum digitalize gitu. Dan kita berusaha step by step sih, karena nggak semua partner pengepul dan pemulung itu well high tech dan tech savvy kan. Jadi kita berusaha lebih friendly ke mereka gitu untuk memperkenalkan produk ini. Masih previous-nya. Jadi yang ketiga, mitra pengelola atau MPF, aku ulangi lagi, Motress Pandora Facility, lebih ke mereka jadi tahu nih pasokan, karena sebenarnya pasokan sampah tuh masih sangat dibutuhkan loh, masih sangat dibutuhkan untuk selanjutnya dikelola lebih lanjut. Tapi yang dibutuhkan adalah sampah yang memang sudah terpilah. Jadi aku pernah baca di artikel berita, lupa tahun kayak sebelum pandemi, itu kita masih impor sampah tapi sampah yang sudah terpilah.
gitu. Karena di Indonesia ini sampahnya mostly masih sangat banyak yang belum terpilah gitu. Nah, di solusi apa sih yang Motress tawarkan gitu? Motress ini ada 3 feature aplikasi. Yang pertama, 3 aplikasi. Yang pertama, trash removal apps. Jadi trash removal apps adalah seperti aplikasi untuk si end user nih, atau si ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, ataupun yang mau buang sampahnya, mereka pakai aplikasi trash removal apps. Yang kedua ada trash collector apps. Trash collector apps itu seperti analoginya seperti aplikasi aplikasi Gojek tapi untuk si drivernya. Jadi untuk nanti ini untuk mitra pengepul ataupun mitra pemulungnya gitu. Dan ada trash channeling apps. Trash channeling apps itu lebih seperti aplikasi untuk dashboard monitoring partner pengelolaan Motress gitu. Ada, bisa next. Ya, ini yang emang saat ini Motress lagi bangun. Kita MPF yang tidak sempat aku singgung adalah Motress Pandora Facility. Jadi di MPF ini kita ada beberapa kurang lebih garis besar ada 4 unit mesin pengelolaan. Tadi kan aku udah sempat mention juga, Motress ini target banget nih untuk bisa zero waste to landfill. Jadi jangan sampai ada sampah yang terbuang ke TPA, gitu, TPA, karena itu pasti bakal ya meskipun sedikit pasti bakal bikin penuh di sana. Oke, jadi unit-unitnya itu ada sekitar 4 unit. Yang pertama, aku jelasin latar belakangnya dulu deh. Sebenarnya Motress Pandora Facility ini kita target di Jabodetabek ada 2, yang currently ongoing dalam pembangunan adalah Motress Pandora Facility di Cisauk dan Motress Pandora Facility di Serpong. Jadi kita bekerja sama sama salah satu perusahaan properti di Serpong untuk membangun di daerah Serpong untuk berfokus pada pengelolaan residensial di Serpong, area Sumarekon, dan area sekitarnya lah yang bisa kita kelola di sana. Nah, dan targetnya kita juga akan membangun di daerah Solo dan juga Solo dan Semarang. Jadi kenapa kita membangunnya nggak masif aja di Jakarta gitu, karena kan market banyak di Jakarta, tapi sayangnya di Jakarta ini kita belum memiliki lahan yang cocok di Jakarta, dan kita baru ketemu nih di daerah Cisauk itu meskipun memang agak jauh, tapi ternyata bisa mencakup layanan B2B di daerah Jabodetabek gitu, untuk existing company B2B yang sedang kita jalankan. Jadi latar belakangnya ini buat apa sih didirikan Motress Pandora Facility. Nah, di Tangerang ini tuh kalau nggak salah hanya sekitar 28 TPA, dan itu pun yang seperti aku ceritakan tadi mostly hampir full kapasitinya. Nah, ini nggak bisa nih menampung volume sampah yang besar banget. Jadi sampah yang berserakan di TPS itu nggak terolah dan teradsorb dengan baik. Jadi makanya itu kita berusaha untuk mendirikan MPF atau Motress Pandora Facility gitu, dengan bisa mencakup beberapa area perumahan seperti perumahan Cisauk, perumahan Serpong Garden, Villa Ilhami, dan daerah sekitarnya gitu, yang lebih dari yang udah puluhan ribu kepala keluarga. Untuk saat ini kita udah untuk yang Serpong memang baru akan mulai di awal tahun depan. Tapi untuk yang di daerah Cisauk itu udah ongoing sekitar 40% sih. Jadi target kita di akhir bulan ini, di akhir bulan September itu udah bisa operasi secara optimal. Nah, tadi udah sempat disinggung juga MPF atau Motress Pandora Facility ini tuh apa aja sih? Sebenarnya tuh isinya tuh kayak gimana?
Nah, untuk motor Mother Facility ini ada empat mesin, atau isinya itu ada 4 mesin atau 4 unit ya. Yang pertama, sebentar. Ya, 4 mesinnya itu adalah yang pertama ada carbonizer. Jadi carbonizer tuh carbonizer tuh apa sih? Jadi carbonizer itu adalah yang sebentar. Jadi carbonizer itu tuh semacam kayak teknologi mesin yang dimana dapat mengolah berbagai jenis limbah, kayak limbah organik yang waste food, kulit buah dan sayuran segala macam yang mudah membusuk, dan juga anorganik kayak baju, kayak apa sih, kayak bukan kaleng sih, apa sih, ember-ember yang udah jelek lah, untuk udah nggak bisa digunakan ulang, semuanya bisa kita kelola menjadi biochar atau arang. Jadi yang tadi udah kusing aja, biochar atau arang ini yang bisa menjadi bahan baku pembangkit listrik, di mana pasarnya itu bukan hanya dicari di Indonesia, tapi cukup dicari di luar negeri gitu. Ada untuk penggunaan carbonizer ini sebenarnya ada empat manfaat besar nih, yaitu yang pertama penyedia energi bersih, di mana produk keluaran adalah arang, clean water, synthetic gas, dan heat. Jadi arangnya itu dapat manfaatkan langsung oleh masyarakat luas maupun industri energi. Dan yang kedua ada efisiensi biaya gitu, hanya membutuhkan kalori sebanyak 500 ribuan kalori yang setara 140 kg wood pellet dengan biaya biaya operasionalnya kurang lebih 292.000. Jadi untuk memproses 1 ton sampah. Yang ketiga, sangat mudah dioperasikan. Jadi kita kita nggak butuh operator, teknisi, engineer-nya untuk yang mempunyai keahlian khusus untuk operasional gitu, karena cukup mudah digunakan, dan ini free emission, jadi nggak ada emisi yang ditimbulkan, tidak menimbulkan emisi seperti gas dioksin, furan maupun sulfur dioksida ke lingkungan. Jadi dan ini mereduksi 70 kg CH4 atau CH4 per ton sampah. Itu adalah yang pertama ya, mesin carbonizer. Yang kedua ada mesin FAME atau fatty acid methyl ester, kita bisa singkat FAME. Jadi mesin FAME aja. Ini kayak semacam reaktor yang dimana dalam proses trancertification pengolahan minyak goreng. Tadi kan sempat aku mention juga bahwa Mortes terima nih minyak goreng minyak goreng curah yang minyak goreng yang udah digunakan, kan nggak mungkin teman-teman pakai terus sampai hitam banget kan. Itu bisa karena kalau teman-teman buang ke tanah, teman-teman buang ke wastafel, ke kamar mandi, itu bahaya buat perairan di sekitar rumah, bahaya, bisa mencemari tanah, mencemari lingkungan taman, area rumah. Kalau kalian buangnya ke taman itu bahaya sebenarnya. Jadi diupayakan banget nih kalau udah punya sampah minyak, itu bisa setidaknya ditaruh di galon atau dirigen gitu, nanti dikasih ke pengelolanya gitu. Jadi di situ kita kelola minyak tersebut menjadi biodiesel. Biodiesel itu yang digunakan sebagai bahan bakar B100. Keluaran lainnya ada gas metanol dan gliserol yang bisa digunakan juga sebagai desinfektan atau campuran dalam proses esterification. Gitu. Tadi mesin yang kedua ya, Mas. Yang pertama carbonizer, yang kedua FAME, yang ketiga dan keempat dia langsung mesin cacah dan mesin press. Jadi ini lebih ke untuk sampah plastik apapun itu bisa kita kelola, dan kita cacah dulu nih semuanya di mesin cacah. Jadi proses cacah plastik HDPE, PET dan PET polyester itu kita cacah dulu semuanya. Lalu setelah dicacah baru kita press menjadi biji plastik gitu. Kurang lebih 4 tadi sih isinya sebenarnya Moltres itu isinya Moltres Pandora Facility itu 4 mesin tadi. Jadi aku ulangi lagi, ada Moltres Pandora Facility ada isinya ada
carbonizer, FEM, dan juga cacah dan mesin press. Jadi 4 itu aja. Mungkin next. Oh, kayaknya ada slide yang hilang ya. Sebentar. Ya, saat ini Motres kita memiliki beberapa partner B2B juga. Sebentar aku coba, aku izin sharing ini ya sebentar. Oke, aku boleh izin sharing apa? Satu slide aja. Sebentar aku coba share ya. Bentar ya Kak Agung. Oke, bisa dicoba. Ya, ini menurut aku salah satu slide yang mau aku show ke teman-teman nih untuk bisa ketahui big picture dari activity dan apa yang sedang Motres lakukan gitu. Jadi Motres ini dan aku juga mau show existing our client tuh apa aja, dan Motres ini kan masih startup dan kita sempat ikut beberapa event startup competition dan accelerator seperti Alibaba Get Global Challenge. Kita masuk semifinal di 2000 semifinal nasional, Indigo Telkom, Tech in Asia 2000 finalis Tech in Asia 2019, Binus Accelerator, Startup Heroes by Nakama, dan juga kita dapat international winner dari Innovation Factory GIZ, kementerian, salah satu kementerian di Jerman. Kita melakukan beberapa kompetisi dan hal tersebut untuk visibility study juga dengan apa yang udah Motres lakukan, apa yang bisa kita evaluasi untuk bisa membangun startup yang lebih sustain dan juga berimpact positif kepada lingkungan maupun sirkulasi ekonomi di Indonesia. Nah, selain itu Motres juga selain tadi startup dan ada kliennya, kita berharap kita bisa berkolaborasi juga dengan beberapa partner terpercaya yang untuk menghasilkan solusi untuk bisa membangun atau mensupport 6 tujuan pembangunan berkelanjutan utama SDGs. Yang pertama tadi ada 6 yang udah aku show di sini sih. Kurang lebih itu yang Motres sedang lakukan, dan big picture seperti itu gitu. Mungkin dari teman ada nanti Q&A-nya nanti ya. Ya, betul. Ya, itu aja paling. Oke, terima kasih banyak Kak Agung untuk sesi yang sangat informatif. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, Kak Agung nih sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan nih buat teman-teman. Bagi yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan voucher e-wallet. Akan ada lebih dari satu pertanyaan, jadi siap-siap ya. Untuk menjaga kondusivitas pertanyaannya, nanti jawabnya via Zoom chat aja. Mungkin Kak Agung yang mau menanyakan pertanyaannya? Oke. Oke. Satu dulu ya Kak ya, nanti kita adjust. Sekarang ya, untuk pertanyaan yang pertama, tadi aku udah sempat sebutin 2 jenis sampah yang ada gitu. Buat sebutkan aja 2 jenis sampah tersebut yang berdasarkan sifatnya. Waduh, Ya.
Berarti yang paling cepat ya, Nat ya? Betul, yang paling cepat. Tapi peraturannya dari Klasis tidak boleh menang ya. Jadi Bang Daniel, Pascal tidak boleh menang. Buat Briando Samurat, congratulations, kamu mendapatkan voucher e-wallet. Untuk satu pemenang sudah didapatkan ya. Ayo kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Kak Agung. Untuk pertanyaan kedua, apa sih 3R itu? Langsung guys, langsung ditulis di chatnya biar dapat OVO. Oke, udah ada. Tenang. Untuk pemenangnya ada siapa nih? Ada banyak. Arianta dari Rawamangun. Oke, buat teman-teman yang udah menjawab, jangan lupa untuk isi form absennya ya. Nanti kita akan reach out dari situ. Untuk Janta sama Yuni, boleh tolong dicatat siapa aja tadi yang paling cepat dan paling tepat. Oke, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Silahkan Kak Agung. 3 ya, Nat? 2 ya? Ya, tadi udah 2, jadi 2 lagi. Oke. Sebentar. Oke. Tadi aku udah selalu ulang-ulang kencang juga. Apa sih kepanjangan dari MPF? Guys, ayo, ini belum ada yang jawab loh. Gamalia, Kevin nggak boleh, walaupun jawabannya benar. Sorry ya Kevin. Itu guys, jauh. Oke, terima kasih Tania. Kak Tania, terima kasih. Nanti jangan lupa isi absennya ya, supaya bisa kita kirimkan nanti ke situ. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan Kak Agung. Tadi kan aku di akhir-akhir sempat mention ini, semoga masih ingat sih. Salah satu aja nggak apa-apa. Tadi kan ada 4 mesin di Moltres Pandora Facility. Sebutin aja salah satunya aja. Yang sudah menang sebelumnya, unfortunately tidak bisa menang 2 kali ya. Bang Ocep tidak bisa juga, sebagai ini adalah dulu programnya Bang Ocep. Nggak boleh. Bang Ocep TMI nggak boleh. Ayo satu lagi guys. Ediao ya. Ediao nih mah Dodo ya. Oke, Dodo sudah. Dodo boleh. Edo. Oh, Edo. Oke, kita udah ada 4 pemenang. Selamat untuk para pemenang. Oke guys. Selamat buat para pemenang. Nanti tolong Janta dan Yuni tandain ya. Nanti akan kita proses setelah acara. Tadi sudah ada 4 pemenang. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, sama tuh teman-teman yang berhasil menjawab. Bagi yang belum beruntung, tenang aja, masih akan ada kompetisi yang akan di-share di akhir sesi ini ya. Sekarang kita akan mulai untuk sesi tanya jawab, tapi kita akan buka untuk mungkin 2-3 pertanyaan aja. Jika masih ada pertanyaan lainnya, nanti kita akan follow up setelah sesi ini kita kirimkan langsung, karena untuk menghemat waktu juga. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung sekarang dikirim via chat ya di Zoom gitu. Nanti Janta boleh kabarin ya, kalau misalnya ada pertanyaan. Sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku akan merangkum sedikit sesi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir sampai di akhir. Jadi hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal menarik nih dari Kak Agung, mulai dari pengelolaan sampah dengan sorting your waste yang terkesan simpel tapi sangat berimpact ke lingkungan. Kita juga belajar tentang 3R, reduce, reuse, recycle, dan sistem bank sampah itu sendiri. Kita juga mempelajari ekosistem dari Moltres. Nah, kita harap melalui sesi hari ini teman-teman dapat menerapkan informasi-informasi tersebut di kehidupan sehari-hari. Belum ada pertanyaan nih, jadi aku akan lanjut aja menjelaskan tentang kompetisi di talkshow bijak berplastik hari ini. Nah, tadi teman-teman sudah mempelajari konsep 3R, kita mau menambahkan 1R lagi, yaitu reshare. Jadi kompetisinya ini nanti kita minta teman-teman untuk reshare informasi yang sudah teman dapatkan hari ini.
nanti dengan mengajak orang-orang untuk lebih bijak dalam berplastik melalui video 60 detik di Instagram. Jadi ketentuannya adalah partisipan merupakan anggota GBKP Permata Klasis Jakarta Banten yang mereka bisa submit itu minimal satu video dibuat oleh 3 orang ya. Bisa lebih tapi minimal 3 orang. Nanti disubmitnya melalui akun Instagram Runggun masing-masing. Video berdurasi minimal 60 detik, nanti diuploadnya ke Reels, kemudian di-reshare juga di Instagram story-nya. Formatnya bebas, bisa animasi, bisa juga live action. Nanti diuploadnya menggunakan hashtag Permata Bijak Berplastik dan tag juga akun @permatajakban dan @mortrashid. Kompetisi dibuka sampai tanggal 2 September pukul 6 sore. Nah, pemenang akan diumumkan di KP pada tanggal 3 September. Ini ketentuannya agak banyak ya, tapi tenang aja, kita akan share lagi nanti semua ketentuan dan juga materi hari ini melalui Instagram @permatajakban. Jadi yang belum follow bisa follow sekarang ya. Oke, jika nggak ada pertanyaan atau mungkin masih berpikir-pikir nih pertanyaannya apa, nggak apa-apa, bisa nanti kabarin ke aku atau ke partisipasi masing-masing Runggun. Nanti akan kita bantu untuk follow up ke pembicara. Oke, sebelum menutup, mungkin aku mengundang Kak Vio untuk menutup sesi talk show hari ini dengan doa, Kak. Agak riuh, mungkin Kak Hosan bisa membantu. Nggak apa-apa Kak Vio, Kak Hosan aja. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri talk show bijak berplastik kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan untuk pembimbingan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kami telah beraktivitas. Tuhan juga kami berterima kasih untuk pendampingan Tuhan dan bimbingan Tuhan juga sepanjang talk show kami hari ini, Tuhan. Kami berdoa agar talk show kami pada hari ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi nasihat untuk kami juga Tuhan, agar kedepannya kami lebih bijak lagi dalam menjaga lingkungan kami. Bapak, sekarang talk show ini akan selesai. Tuhan tolong bantu kami agar kedepannya juga kami dapat bijak dalam berplastik Tuhan, dalam menjaga lingkungan kami Tuhan, agar kami dapat membuat daerah kami, lingkungan kami, negara kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bapak, kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk sisa hari kami hari ini Tuhan, agar Tuhan yang menyertai dan melindungi kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Hosan. Sebelum kita menutup acara ini, hari ini terakhir banget nih guys, udah ya. Kita akan foto dulu. Jadi tolong open cam ya semuanya teman-teman. Semuanya pasti masih cantik dan ganteng ya habis gereja. Oke. Janta mungkin bisa bantu dengan aba-abanya ya. Atau apa aja yang aba-aba. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, sebentar. Oke, semuanya. 1, 2. Oke, sekali lagi mungkin. Sebentar, di-save dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Bye, happy Sunday. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Agung. Thank you teman-teman. Thank you. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Mas Agung, Guys. boleh nggak di-share PPT-nya, Mas? Iya, nanti akan Mas di-share. Agung. Thank you kali ya. Iya, sama-sama. I'm out.
Aku belum.